Nah, di mana satu lagi? Ya, bentar. Oke, saya ambil. Saya SS dulu. Biar saya kasih tunjuk ya. Biar yang di bawah juga belajar loh. Oke. Saya memang sengaja tunjukkan doibnya dulu. Jadi artinya gara-gara doib ya. Nanti kalau udah jumpa sahihnya berarti nggak ada lagi sangkalan bahwa ternyata Allah adalah iblis. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kali ini kita akan raja debat memperbalukan Islam yang botol di roomnya Janten Muhammad. Sampai-sampai seumur-umur akan menjadi bekas dan yang menyakitkan, yang tidak akan bisa diobati. Memang raja debat adalah rajanya debat, berbicara dengan fakta. Sehingga bagaimana data bisa ditampilkan dan menghajar satu ruangan dan sampai akhirnya semua terdiam dan membisu. Dan bagaimana kronologis dan perjalanan debatnya. Mari kita simak videonya. Ya, silakan Bang Raja Debat dulu. Iya, baik. Jadi kalau bicara ketuhanan ya, dari sisi Kristen, paling tidak kami orang Kristen harus mendeteksi ajaran itu, gitulah. Sehingga kita harus menggunakan kecerdasan itu. Maka Yesus pun pernah mengajarkan kepada muridnya ketika murid bertanya ya guru, kenapa engkau memberi pengajaran dengan perumpamaan? Maka jawab Yesus, karena engkau diberi ya kecerdasan di sana, diberi pemahaman. Nah, jadi kami kalau bertuhan itu nggak sekedar bertuhan, Bang. Kami teliti dulu gitu loh. Artinya masuk akal, sekalipun kami Kristen, dilahirkan dari Kristen. Jadi kami akan selidiki. Maka poin yang pertama yang saya kenalkan dari Tuhan saya, ya, dasar pondasi saya yang hingga kuat menjadi Kristen satu, bahwa di dalam Alkitab yang saya imanin itu, Tuhan saya tidak menciptakan iblis. Begitu kira-kira. Yang terakhir tadi apa? Tuhan Anda tidak menciptakan iblis, Bang Surep. Oh gitu. Oke. Ini kan masalah nama sesembahan. Jadi saya tanyanya ringan aja. Ini pertanyaan aja, bukan debat. Ya, tanya aja. Sebetulnya nama dari sesembahan orang Kristen itu apa, Bang? Baik. Kalau nama sesembahan, ya itu merujuk kepada sesembahan, misalnya kata Allah, Bang, misalnya sama kami itu sebutan. Itu sebutan. Nah, tetapi sekarang kami telah diberikan satu mandat hukum ketetapan, nama Tuhan kami sembah sekarang itu merujuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, tetapi kalau kata Allah itu bagi kami sesembahan. Itu dia. Oke. Oh, jadi Yesus ya. Yesus itu nama sesembahan. Jadi di mana Yesus itu nama sesembahan atau nama Tuhan gitu ya, kira-kira untuk memperjelas? Iya, nama Tuhan kami. Kalau tanya siapa Tuhanmu, Yesus yang disembah. Iya, Yesus ya, nama Kristus. Tuhan yang disembah. Iya, betul. Karena ketika kami, tetapi ini Bang ya, kalau bicara kita tentang Tuhan Yesus, ini sebenarnya merujuk kepada tentang ilmu tauhid lah kalau di Islam, atau ma'rifat lah gitu. Makanya ada, mungkin Abang pernah dengar istilah Tritunggal gitu. Maka ketika kami menyembah Tuhan Yesus, ya kami itu menyembah Allah sang sumber tadi. Tetapi nujulnya Tuhan Yesus itu ada sebab akibatnya. Itu sih agak dalam sih penjelasannya itu. Ya, oh ya, itu nanti aja. Begini Bang, sebetulnya nama itu bisa nggak diterjemahkan? Kalau nama itu ya ketika Yesus belum lahir pun telah disampaikan oleh malaikat, akan lahir bagi kamu seorang Tuhan gitu. Secara umum, bukan nama Yesus. Sebetulnya nama itu bisa nggak diterjemahkan? Kalau istilah diterjemahkan nggak boleh, tetapi memiliki arti atau pemaknaan bisa gitu. Nah ya, memiliki arti bisa. Iya. Makanya begini Bang,
seketika Allah gitu di agama Kristen itu katanya itu adalah sebagai sebutan. Ini sebetulnya harus kita koreks, Bang. Kata Allah itu dari mana? Sepaham saya, kata Allah itu adalah nama Tuhan. Ya, nama, bukan sesembahan. Bahkan pra-Islam pun, sebelum Islam, nama Allah itu sudah ada. Dan itu adalah nama dari Tuhan yang Maha Pencipta, yang Maha Kuasa. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu yang dia walaupun mereka menyembah Lata, Uzza, Wanata, apabila mereka ditanya, Tuhan yang menciptakan langit ini siapa? Allah, gitu. Nah, jadi sebetulnya ya kalau sumpamanya Tuhan kalian itu Yesus, ya Yesus. Jangan pakai kata Allah. Dan kayaknya sih dari sejarah, ya dari awalnya kata Allah itu nggak bisa jadikan sebutan. Kebetulan kan hanya di Indonesia saja itu kata Allah dipakai. Di bahasa Inggris nggak ada. Benar. God, kan gitu. God ya kan? Iya, betul. Jadi itu koreksi saya ya soal hal seperti itu. Saya kira pun banyak juga yang mengkorek itu, bahkan ada orang Kristen yang mengkoreksinya itu hal yang seperti itu. Oke lah, Bang. Jadi kalau Yesus itu, saya tanggapi sedikit, Bang, ya, kata Allah ini ya, mungkin ini sering juga dinarasikan Muslim, jangan gunakan kata Allah dalam Alkitab. Itu banyak itu ya toh. Nah, jadi begini, kalau kita merujuk kepada alif lam ha itu, ya, itu pertama sekali digunakan dalam kitab Arab loh, orang Kristen. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita merujuk ke dalam negeri ya, di Indonesia, bahwa alif lam ha itu nggak pernah dicatatkan di dalam kitab Indonesia ini, nggak pernah. Yang ada A-L-L-A-H, kita baca Allah. Nah, banyak orang salah paham. Bahkan mereka ingin mengatakan begini, Bang, jangan gunakan istilah Allah. Istilah Allah itu kalian ambil dari Al-Quran. Nah, di sini gagal pahamnya. Maka ketika kita tunjukkan misal salah satu ayat dalam surah Al-Ikhlas, ya, bicara tentang Allah, di sana tertulis apa? Alif lam ha. Lalu kita lihat di bawahnya menjadi terjemahan, menjadi apa? A-L-L-A-H. Lalu kita tanya, terjemahan itu bahasa apa? Dia bilang bahasa Indonesia. Artinya sudah terjawab. Bagaimana mungkin saya atau kami orang Indonesia dilarang menggunakan bahasa Indonesia? Ya toh? Nah itu, Bang. Jadi tapi kalau di dalam negeri toh. Tetapi kalau di luar negeri, kalau misal kita modal mengklaim, udah lebih dulu kitab Arab Kristen menggunakan alif lam ha itu. Tapi kita nggak ada masalah di situ. Begitu, Bang. ya bahkan bisa dilihat di kamus Al-Muniri yang itu juga adalah punya yang nulis orang Kristen. Allah itu nama, bukan sebutan. Sebentar ya, kita beri salam dulu. Oh ya silakan. Ayadi, Sarul Ayadi ini salah satu moderator. Ya, assalamualaikum Sarul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Bang Suret, Prof Akal dan Raja Debat telah sepakat tidak perlu pakai timer, cuman mereka atur waktu. Waktu. Ya. Dan kami telah sepakat bahwa dalam debat itu kita tonjok-tonjokan tidak apa-apa, dan sesudah itu kita minum kopi bersama. Ya, karena kita mengedukasi saja. Ya, walaupun kita kelihatan tegas dan saling menyerang, tetapi tujuannya mengedukasi baik Islam dan Kristen. Ya, jadi orang Kristen bisa mengenal Islamologi, orang Islam bisa mengenal Kristologi. Itu tujuannya. Oke, silakan. Iya. Silakan, bisa bergabung. Silakan. Siapa sekarang? Siapa? Bang Suret, silakan. Masih Bang Surel kan? Ya, silakan. Ya. Lagi pula kan, kita bahasa Indonesia itu merujuknya kan pastilah ke KBBI. Dan KBBI itu jelas-jelas menerangkan Allah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nama dia ya. Memang saya katakan tadi sebelum Islam juga memang Allah itu nama Tuhan, nama. Makanya saya tadi bertanya, apakah nama bisa diterjemahkan dan gitu. Nah, di dalam KBBI itu Allah itu ya A-L-L-A-H. Tapi kalau semuanya dalam Kristen Allah itu L-nya 1,
itu mungkin merujuk kepada ilah. Ilah itu baru sebutan. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Tuhan. Ya, ilah. Tapi kalau Allah di bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya Allah. Nggak diterjemahkan dia apa adanya. Ini soal nama Tuhan. Kan begitu. Orang Kristen sejak sebelum Islam kata, ya memang jangankan orang Kristen. Orang kafir Quraisy sendiri Allah itu adalah nama, ya, nama Tuhan. Nah, jadi nggak ada problem hal seperti itu. Dan kalau di Islam, ya, di Islam itu sendiri kata Allah itu ada di dalam kitab Al-Quran. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li zikri. Ya. Surat apa tuh ya? Lalu. Allah. Kok di mana tadi? Innani anallahu la ilaha illa ana surat Toha ya, Toha 14 ya, 14. Jadi jelas. Jadi nama itu adalah nama Tuhan. Atau huwallahu ahad. Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada dasar-dasarnya, ada dalil-dalilnya dalam Al-Qur'an. Ya, nah ini saya menerangkan apa yang ada di dalam Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, dan saya mau nanya nih, kalau Nasrani Arab, ya kata Allah itu sendiri adalah nama Tuhan. Bagaimana kok ada dua jadi nyala dong? Ya, di Kristen Yesus. Jadi mana itu nama yang benar ini, nama Tuhan? Kenapa? Apakah di Arab sana juga nama Tuhannya Yesus? Atau Allah itu sebagai sebutan? Oke, jadi begini Bang ya. Tadi kan Abang mengatakan tidak ada masalah. Justru ada masalahnya ketika ada orang, maaf nih ya, tidak sadar diri bahwa dia adalah bungsu. Katakanlah dia bungsu, ya. Lalu si bungsu ini modalnya hanya mengklaim. Coba saya tunjukkan ini ya. Ini adalah kitab bahasa Arab. Ya, ini kitab bahasa Arab. Bumi belum berbentuk dan kosong, kegelapan meliputi permukaan samudra dan ruh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Artinya saya di sini hanya coba untuk menyadarkan orang-orang yang datang belakangan, ya mbok janganlah cuma modal klaim, ya mbok berkaca diri dulu di situ, ya toh. Nah, sedangkan di dalam Al-Quran kalau saya nggak salah, di sana disebut Allahu, pakai hu di sana, bukan alif lam lam ha, ya. Makanya kalau dicari di kamus bahasa Arab, ya kamus bahasa Al-Quran itu tidak ada kata Allah di sana, yang ada ilah, ya. Jadi kita harus jujur pada diri kita sendiri. Artinya paling tidak kita yang bawa sadar lah, jangan kita komentari yang tidak ada faedahnya, yang justru mempermalukan kita. Sebagaimana yang saya katakan tadi, kata Allah itu dalam Alkitab kami dicatatkan di dalam kitab yang ada di Indonesia bukan alif lam lam ha, tetapi A-L-L-A-H, dibaca Allah. Bahkan orang Kristen lah yang paling jujur menggunakan bahasa Indonesia. Beda dengan saudara kita Islam. Ditulis A-L-L-A-H, dibaca Allah, pakai kata wo di sana. Pengucapannya pakai kata wo, dia nggak jujur menggunakan bahasa dia sendiri. Nah, lalu kita merujuk kepada kata Allah ini Bang ya. Kalau di Kristen kenapa kata Allah ini adalah merujuk kepada sebutan? Kalau saya buka misalnya Keluaran 20 ayat 3. Bunyinya begini. Jangan ada padamu. Gimana? Kalau bisa dipersingkat. Sebetulnya saya sudah paham dengan jawaban Abang. Ya baik. Jadi jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Makanya ini merujuk kepada sesembahan. Justru nanti mari kita uji. Ketika Islam mengklaim bahwa nama sesembahannya adalah Allah, kalian akan terjebak di dalam Al-Zukhruf 78 kalau nggak saya salah nanti, bahwa sesembahan orang-orang Quraisy jahiliyah nama berhalanya juga Allah. Nah, di sini sakitnya Islam nanti. Gitu Bang, silakan. Jadi Bang, kita Alkitab itu diterjemahkan bahasa Arab itu paling dahulu itu abad 9. Ya, Abang cari sendirilah, ada tuh. Ya, itu satu. Kedua, masalah bungsu atau apa,
Jadi kalau nanti abang kayak gitu, nanti berarti ya Kristen kan datang sebelum Yahudi. Yahudi dong nanti yang benar kan gitu. Nah, nggak bisa. Oh, yang belakangan berarti yang benar. Ya kalau yang belakangnya benar, nanti agama yang sekarang yang benar dong. Yang entah yang siapa yang buat, entah siapa yang buat, kan yang ngaku-ngaku nabi. Jadi kalau untuk koreksi mana yang benar yang mana salah, bukan yang dulu atau bukan yang belakangan. Tapi bagaimana kita koreksi sendiri, ya. Tentang ajarannya, tentang konsep-konsepnya. Contoh tentang kata Allah itu tadi kita iman tentang nama sesembahan. Saya kan nanya, oh Yesus. Kalau Islam itu Allah. Kata abang tadi membantah, oh kalian kan orang yang belakangan bungsu. Kalau belakangan yang bungsu itu salah, ya itu tadi nggak bisa ya. Nah, padahal memang nama Allah itu kalau menurut Islam sendiri sejak Adam, nama sesembahan itu adalah Allah. Itu malahan. Sejak Adam dulu pun gitu. Dan nabi-nabi dahulu juga tetap nama sesembahan dari Allah itu adalah Allah. Itu dari Islam seperti itu. Ya. Dan Islam itu sendiri, kalau Islam saya tambahin ya. Tapi sebelum ini saya mau permisi dulu Abah dan Cek karena udah azan, saya mau sholat dulu. Ya. Kalau dalam Islam itu sendiri sebuah nabi adalah Islam. Oke, saya permisi dulu, silakan digantikan dengan yang lain. Saya mau sholat dulu untuk menyembah sesembahan saya yang bernama Allah. Terima kasih. Baik, Sholat dulu. Baik. Iya, sedikit Jadi saya tanggapin. menambahkan. Nah, ya sebentar saya tanggapin dulu Bang Suret ya, karena dia udah turun. Begini loh. Kata Allah tadi atau Allah itu, saya ingatkan loh, kalau memang itu adalah nama sesembahan kalian, berarti kalian harus terima dong bahwa ternyata nama sesembahan itu sama dengan nama berhala orang Quraisy. Itu ada di dalam Al-Zukhruf 87. Ya, itu yang pertama loh. Yang kedua, gini loh teman-teman ya, saudara Islam, kalian jangan merasa terusik ketika dikatakan agama terakhir atau bungsu, itu fakta. Ya, lalu tadi Bang mengatakan kalau dia terakhir bukan berarti dia salah. Saya pastikan kalian salah. Contoh saya ambil nih. Bahwa di dalam kitab Taurat ya telah dilencengkan oleh Al-Qur'an. Contohnya bahwa Abraham, anak yang mau dikurbankan itu, disebutkan langsung oleh Allah yaitu Ishak. Tiba-tiba Al-Qur'an merubah kebenaran itu. Dikatakan Ismail. Nah, kalau memang aulanya Adam sama dengan aulanya orang Islam, saya rasa ini dusta. Kenapa? Saya bisa buktikan juga nanti di dalam surah Yunus 90 bahwa syahadat kalian itu berubah sekarang. Sebab syahadat orang Islam di dalam surah Yunus 90 dikatakan apa? Aku hanya percaya kepada Tuhan yang disembah Bani Israel. Tiba-tiba dirubah menjadi aku diutus hanya menyembah Allah di Mekah. Ini kan memang, maaf nih, ya katakan ya, tidak katakan tidak, memang itu adalah sifat kekristenan. Memang si bungsu atau ajaran atau dari Al-Quran memang merusak kebenaran dalam kitab-kitab sebelumnya. Padahal di dalam Al-Maidah 46, 47, 48 dan selanjutnya Al-Quran ikut-ikutan loh. Ya, Al-Quran ikut-ikutan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, tetapi faktanya Al-Quran merubah kebenaran dalam kitab Taurat, Zabur, Injil. Begitu buat Bang Suret tadi. Silakan yang lain. Oke, gantian ya. Saya coba. Sedikit aja. Saya mau menyampaikan dulu. Sedikit aja Bang, sebelum siap. Sebetulnya saya mau, sebetulnya saya tadi kalau mau menanggapi lagi banyak ya. Soalnya kitab Yahudi yang mengatakan Ishak atau Yakub, Ishak itu bukan Ismail, itu terjemahan itu abad ke-9 Masehi itu. Ya, Islam sudah ada duluan. Ya. Jadi nggak bisa tuh Bang, karena sudah ada Islam baru diterjemahkan. Dan kitab-kitab yang sebelum itu nggak pernah disebutkan nama siapa yang dikorbankan. Oke, itu aja. Oke. Jadi kalau di dalam Islam menyikapi tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang kemudian disembah oleh umat Islam itu sendiri, nama. Sebagaimana tadi dikemukakan bahwa Allah mengendikan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni, dan beberapa ayat yang kemudian mengindikasikan bahwa Allah itu adalah Tuhan daripada umat Islam. Sebagaimana kemudian kita bisa lihat di Daniel 2 ayat 20. Di sana dikatakan terpujilah nama Allah. Nah,
Jadi Allah itu adalah sebuah nama sebagaimana kemudian di dalam umat Islam. Kalau kemudian Anda mengatakan tentang az-zuhruf tadi, yang ayatnya berbunyi wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah fa anna yufakun. Itu merupakan bentuk keangkuhan dan kedengkian daripada orang-orang yang kemudian tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi seandainya kemudian mereka mengakui, maka ia akan mengatakan bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Silakan. Kemudian saya sedikit mengkritisi tadi apa yang disampaikan oleh Raja, bahwa Tuhannya tidak menciptakan. Oh ya, silakan. Usul, karena ini adalah debat antara umat beragama, tolong memperkenalkan diri. Usul. Halo, ya selamat siang. Selamat malam. Iya ya. Nanti sebentar ya, kalau ada kesempatan ambil bagian membantu Raja debat. Hah? Ya, kalau ada ide-ide nanti membantu Raja debat mewakili Kristen. Oke, lanjut. Siapa saya? Bang Usul Kristen. Ya, Islam. Kristen. Islam. Oh, ya maksud host kalau Kristen bisa bantu Bang Raja gitu maksudnya. Kalau Islam ucap salam lah. Oh, kirain Ada ini. salam kamu. Assalamualaikum warahmatullahi. Kirain room Kristen ini, Bang. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirain room Kristen ini. Ya, lanjut. Ya. Kemudian saya sedikit mengkritisi tentang apa yang tadi di awal disampaikan oleh Raja, bahwa yang pasti Tuhan kami tidak menciptakan iblis atau lintasan kejahatan seperti itu. Berarti menunjukkan betapa sebenarnya Tuhan Anda memiliki kelemahan di sana. Karena apa? Karena Tuhan Anda tidak mampu mengkontrol atas lintas-lintas kejahatan dan termasuk iblis yang menciptakan keonaran di Republik di dunia ini. Seperti itu. Lemah Tuhan Anda. Seperti itu. Tanggapin ya. Nah, tadi kan poin kita kan bicara tentang ketuhanan. Ini yang saya bilang tadi, bahwa ajaran itu harus kita cek and recheck. Bayangkan saja, kalau itu Tuhan yang benar, masa ia memberi salam saja nggak mau? Makanya saya pastikan ini pasti dari iblis, teman-teman. Ya. Karena kalau saja memberi salam sebentar. Sebenarnya tadi kami Kristen begitu. Iya, saya paham. Justru karena dia anggap ini room Kristen sehingga dia tidak memberikan salam. Ini yang saya bilang tadi. Kalau itu Tuhan yang benar, tak akan mungkin dia dilarang hanya memberi salam sesama manusia. Ini luar biasa. Makanya saya itu mengatakan, kalau dia Tuhan yang benar, tak akan mungkin memberi salam sesama manusia. Sesungguhnya manusia itu harus memanusiakan manusia seutuhnya. Ini memberi salam aja dilarang loh. Tadi sudah artinya ini ya, ada Tuhan. Iya, sudah dibilang ya tadi selamat malam tadi bilangnya, Bang. Iya. Tetapi kan dia tidak mau memberikan salam. Oh, saya kira tadi room Kristen katanya kan. Padahal assalamualaikum itu kan memberi salam toh. Itu maksud saya, ya. Iya, terserah kamu. Ini yang saya bilang tadi. Ada pula Allah yang begitu Ini maaf ini ya, kalau saya ini memang ketepatan. Ya tadi kan udah saya bilang, selamat siang atau selamat malam. Tadi kan selamat siang, selamat malam. Iya, padahal tahu, benar. Padahal maksud saya begini loh. Assalamualaikum itu sama seperti yang kau terjemahkan itu sebenarnya. Cuma kebanyakan Islam ini jangan memberi. Minta maaf ada kesalahan teknis bisa terungkap. Saya minta maaf. Jika penontonnya itu 70-an tadi, Iya. Izin Pak Dance ya menanggapi tadi beberapa pertanyaan dari Bang Ali tadi kan belum selesai dijawab. Jadi perlu kasih waktu. Gak usah Pak Dance, diskusi santai aja. Bila kelebihan waktu saya akan arahkan. Lanjut. Iya, jadi kalau diskusi kita Serul, walaupun Raja debat cuma sendirian, tetap sesudah Kristen Islam, sesudah Islam Kristen. Iya,
Jadi kalau Dan diskusi beberapa begini ya, lebih lanjut. santai ya begitu. Tapi kalau pakai Santai timer saja, itu santai saja. seperti diburu apa gitu ya, ngos-ngosan juga gitu Pak Dance. Jadi kalau dengan diskusi begini lebih enak, lebih Bang Hale pun lebih enak bernarasi, dari pihak Muslim pun lebih enak menanggapi begitu ya. Jadi di sini ada yang ingin aku tanggapi dari beberapa yang Bang Hale sampaikan mengenai tulisan Allah, lafaz Allah di dalam Injil yang berbahasa Arab gitu ya. Itu dikenal dengan Injil Muqaddas. Jadi Injil Muqaddas itu munculnya itu Bang Hale pada tahun 1887. Lalu direvisi tahun 1955. Nah, sementara Islam itu muncul 600-an Masehi. 500 sekian gitu. Jadi memang hal inilah yang menjadi sering bahan diskusi yang asik gitu ya, bahan diskusi yang tidak pernah selesai, di mana Kristen tetap mengklaim bahwasanya kata Allah itu adalah generic name. Padahal kalau kita mau jujur dan mau adil, silakan buka KBBI. Di situ akan tertera bahwasanya Allah itu adalah sesembahan umat Islam, nama sesembahan umat Islam. Karena itu sudah terkonfirmasi dari Allah sendiri yang mengatakannya. Seperti yang disampaikan tadi narasumber sebelumnya, sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku. Jadi jelas bahwasanya konfirmasi itu sudah kuat begitu, karena sang pemilik nama langsung yang mengatakan. Sementara di kekristenan menempatkan generic name itu, kata Allah itu sebagai generic name, seolah-olah itu adalah umum gitu. Nah, itu satu. Lalu yang kedua, Bang Halid tadi mengatakan kafir Quraisy menyebut sesembahan dengan kata Allah di surah Az-Zukhruf, yang mana berbunyi wala in sa'altahum man khalaqakum wala yaqulunnallaha fa anna yufakun. Yang mana artinya jika engkau bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan mereka, niscaya mereka menjawab Allah. Nah, itu jawaban mereka. Padahal mereka menyembah Latta, Uzza, dan Manat dan berhala-berhala Quraisy lainnya. Nah, ini membuktikan bahwasanya kata Allah itu sudah cukup dikenal sejak zaman Nabi Ibrahim, Ismail ketika datang ke Hijaz untuk membangun fondasi Ka'bah. Nah, ini sangat jelas akar kata Allah itu sudah nampak. Ternyata Allah itu sudah muncul pra-Islam. Hanya penempatannya yang salah. Kafir Quraisy menyembah berhala, tetapi mereka menyebut itu adalah Allah. Nah, itu satu. Jadi di surah Az-Zukhruf 87 ini adalah sebuah jawaban. Ternyata orang-orang kafir Quraisy menyembah berhala dengan menyematkan, ketika mereka ditanyakan siapa yang kau sembah, kami menyembah Allah katanya. Tetapi mereka menyembah berhala. Lalu kemudian di surah Yunus ayat 90 tadi. Tadi Bang Halim mengatakan bahwasanya syahadat kalian berubah. Seharusnya disesuai dengan Yunus 90. Di situ adalah syahadat untuk Tuhannya negeri Israel. Nah, sebenarnya begini Bang Ali, kalau kita terjemahkan lah ya apa yang di Yunus 90 ini menceritakan tentang Fir'aun ya. Fir'aun yang mengakui bahwasanya Tuhannya Musa itulah Tuhannya. Lalu dia akhirnya sebelum dia mati dia mengakui minal muslimin. Dia mengakui sudah berserah diri kepada Allah. Nah, lalu kenapa kami bersyahadat yang seperti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah seperti hari ini? Itu semua memang ada tuntunannya. Karena kami diajarkan oleh Nabi kami seperti itu. Lalu kenapa kami percaya kepada Nabi kami? Karena konfirmasinya sudah ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Sesungguhnya Muhammad itu berbicara bukan berdasarkan hawa nafsu dan kemauannya sendiri, tetapi berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Oleh karena itu,
Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Kami patuh kepada Allah dan patuh kepada Rasul kami, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian tentang kalimat syahadat, apa dalilnya? Dalil ini ada di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aqimus shalah, shaum Ramadan, as-zakah wal hajj." Nah, di sini dikatakan bahwasanya Islam itu didirikan atas 5 perkara. Yang pertama syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, tiada sesembahan kecuali Allah dan Muhammad sebagai Rasulullah. Nah, kenapa kami menyematkan nama Rasulullah Muhammad pada saat ini? Karena Nabi kami adalah Nabi Muhammad. Maka sebagai pintu masuk ke dalam Islam, kami wajib bersaksi, wajib berikrar bahwasanya Tuhan kami itu adalah Allah dan Nabi kami itu adalah Muhammad Rasulullah SAW. Lalu bagaimana dengan syahadat nabi-nabi sebelumnya? Ya, itu tidak diajarkan ke kami. Karena yang diajarkan ke kami adalah syahadat yang seperti yang tadi dijelaskan di awal. Ya, mungkin itu saja dulu. Silakan. Atau mungkin Bang apa ini ya? Mau menambahkan? Ya, jadi begini teman-teman ya. Coba nanti kalian jawablah. Kalau memang nama Allah kalian itu adalah nama sesembahan kalian adalah Allah, setuju nggak kalian bahwa ternyata nama Allah kalian itu sama dengan nama berhala orang Quraisy jahiliyah? Itu aja nanti dijawab dulu ya. Karena kalau kita baca pun misalnya dalam surah An-Najm ayat 20 ya, ada sini Al-Manat yang ketiga sebagai anak Allah. Toh dia adalah disebut anak Allah, berarti bapaknya Allah. Jadi nama sesembahan mereka itu Allah. Ini nggak bisa kalian elakkan, ya. Maka saya katakan tadi, kalau kalian yakin seyakin-yakinnya nama sesembahan kalian adalah Allah, maka kalian harus setuju bahwa ternyata sama Allah kamu dengan berhala orang Quraisy jahiliyah. Itu aja. Tapi kalau kalian tidak setuju sama, berarti tidak layak nama Allah itu disebut nama, tetapi sebutan. Itu loh. Itu lebih layak, lebih cocok, ya. Kemudian begini teman-teman ya. Kamu tadi murid kepada Injil Muqaddas ya. Kamu sendiri pun nggak tahu itu Injil Muqaddas apa, ya. Kalau kita bicara kata Allah, yang jelas abad 2 ya, orang Arab pun sudah menyebut kata Allah, orang-orang Kristen, ya. Udah. Jadi jangan terlalu lah, maksud saya begini, ya embok kita itu boleh menyangkal, tetapi yang harus konsisten lah, yang paling tidak relevan gitu. Jangan sampai kita lupa diri. Ya memang Anda itu abad 7 lahirnya, lalu klaim kalian itu na'udzubillahi bin zalik yang saya lihat. Yang dikatakan Adam adalah Islam lah, Ibrahim adalah Islam lah, sementara syahadatnya saja udah kalian rubah, ya. Makanya kalian harus jujur di sini dalam isi ayat Al-Quran kalian, bahwa di dalam surah Yunus ayat 90 itu jelas bahwa syahadatnya masih diungkapkan oleh pada zaman Nabi Musa. Di dalam surah Yunus itu apa syahadatnya? Bahwa aku hanya menyembah Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Maka saya bilang, tidak layak kita bicara Nabi karena bicara zamannya, sehingga kata sesembahan itu mau kalian rubah. Itu nggak mungkin kawan, ya. Nggak mungkin ada perubahan kepada sesembahan, ya. Jangan, banyak sekali saya dengar Islam begini, oh zaman Musa umatnya Musa, oh zaman Isa umatnya Isa, oh zaman Muhammad umatnya Muhammad. Oke, kita ikutin. Bukan berarti Allahnya itu atau sesembahan itu berbeda. Bukan. Justru jikalau ada nabi yang berkelanjutan, mulai dari Musa misalnya sampai ke Isa, ada nabi ya yang sama-sama mengklaim itu adalah nabi, tiba-tiba sesudah Isa ada nabi yang berkelanjutan mengubah semua tatanan yang sudah ada, maka pertanyaannya ini udah pasti nabi palsu. Logikanya begitu. Kenapa dia rubah syahadat itu? Maka saya bilang, jujur aja kalian. Kalau memang Allah itu nama sesembahan kalian, pertanyaan saya, setuju tidak kalian bahwa
nama Allah itu ternyata sama dengan nama sesembahan orang Quraisy, yaitu berhalanya itu namanya Allah. Silakan. Iya, kutanggapi Bang Ali ya. Nanti silakan ditambahkan dengan saudaraku yang muslim lainnya gitu. Tadi sudah kujawab ya Bang Ali tentang kata Allah itu. Lalu Bang Ali menanya, setuju nggak nama sesembahan kalian itu sama dengan nama sesembahnya kafir Quraisy? Tadi sudah kukatakan di surah Az-Zukhruf itu adalah sebagai petunjuk langsung, sebagai indikator bahwasanya Islam itu sudah ada sebelum dibawa oleh Nabi Muhammad di abad ke-6. Karena ketika peristiwa meninggikan Ka'bah, meninggikan fondasi Ka'bah oleh zamannya Nabi Ibrahim dan anaknya yaitu Ismail, di situ Islam sebutan-sebutan Allah itu sudah ada. Contoh ya. Nabi Ibrahim memberi nama anaknya adalah Ismail. Seharusnya kalau memang itu adalah YHWH atau Yod-Heh-Vav-He yang diketahui oleh yang diimani oleh teman-teman kita Yahudi dan Kristen sebagai Yahweh, harusnya bukan Ismail. Karena kalau Ismail itu artinya Allah mendengarkan. Karena kata il itu adalah ilah, akar kata daripada Allah. Ilahun, al-ilahu menjadi Allah. Seharusnya Ismail itu menjadi Isma Yod-Heh-Vav-He. Isma Yod-Heh-Vav-He, atau Babel menjadi Bab Yod-Heh-Vav-He, gerbang Tuhan. Ini indikasi ternyata distorsi itu sudah ada gitu. Hanya penempatannya sesembahan itu yang berbeda. Sama dengan kaum pagan Quraisy waktu itu. Ketika mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tetapi yang mereka sembah itu adalah berhala. Sebutan sama, tapi yang disembah itu berbeda. Itulah pergeseran. Ketika Bani Jurhum masuk ke negeri Mekah, maka disitulah mulai berhala-berhala Quraisy banyak berdiri. Padahal sebelumnya tidak ada. Itu hampir 3 abad itu. Nah, kemudian dikatakan apa lagi tadi ya? Sekarang begini, kita ambillah perbandingan dengan Kristen. Ya. Apakah sama Tuhannya orang Kristen dengan orang Yahudi atau Israel? Kalau kita lihat di Perjanjian Lama, itu tidak ada kata Yesus. Karena Yesus itu muncul di abad pertama. Dan itu adalah nama seorang manusia, bukan nama Tuhan. Justru dari mana ini munculnya? Kalau kita bertanya sama Yahudi, apakah mereka setuju? Tidak, Bang Ali. Mereka membantah. Bahkan mereka lebih sepakat dengan Islam. Nah, itu salah satu bukti indikasi bahwasanya Tuhannya Israel itu walaupun secara esensi kami tidak mengetahui sama atau tidak, tetapi Yahudi mengakui bahwasanya Tuhan kami sama. Lalu yang kemudian pertanyaannya, kalau kita bandingkan dengan Perjanjian Lama, di situ disebutkan bahwasanya akulah Allah dan tiada satu pun yang serupa dengan aku. Itu ada di Yesaya 5 berapa itu aku lupa. Nah, akulah Allah, tidak ada Tuhan seperti aku di bumi ini. Itu sama dengan konsep kami. Allahu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidaklah seperti apapun. Allah itu tidak seperti makhluknya. Allah itu tidak berbentuk. Allah itu ada tetapi tidak berbentuk. Karena segala sesuatu yang berbentuk sudah pasti itu diciptakan. Lalu bagaimana rupa Allah itu? Ya kami tidak tahu, hanya Allah sendiri yang tahu. Sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus, tidak seorang pun yang melihat Allah. Bahkan Yesus sendiri pun mengatakan seperti itu. Apakah Yesus pernah melihat Allah? Setahuku tidak pernah. Tidak pernah. Silakan Anda cari bukti dalam kitab Anda. Apakah Yesus pernah berjumpa dengan Allah? Kamu nggak menjawab yang saya tanya, sama apa tidak? Itu dulu, kamu lebar kemana-mana. Tadi kan sudah dijawab, Bang Ali. Nggak ada kamu jawab. Coba saya ulangi sekali lagi. Kamu setuju nggak bahwa nama Allah itu sama dengan berhala orang Quraisy? Setuju apa enggak?
Iya, kalau mereka menyamakan ya itu terserah mereka. Setuju atau tidak? Iya atau tidak? Tidak. Berbelit-belit kawan. Tidak. Kau panjang Kan itu loh lebar, jawabannya, tapi Bang kamu nggak Ali. berani menjawab. Loh, Tidak Pak Dance tadi udah aku jawab atau belum Pak Dance? Loh ini bahkan saya ulang loh, kau nggak berani, saya ulang lagi. Kita tanya sama Pak Dance. Perhatiin, saya nggak sempat perhatiin. Maaf, Iya. maaf. Oke, aku jawab sekali lagi ya. Aku jawab sekali lagi. Apakah Islam setuju nih ketika doubling Pak Dance? Ya. Bang Ali nanya nih, apakah Islam setuju ketika nama Allah itu ternyata kafir Quraisy juga menyebut nama Tuhan mereka itu adalah Allah? Ya, kalau memang seperti itu kenyataannya. Doubling pada diri. Hal itu sudah terkonfirmasi di surah Az-Zukhruf ayat 87. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in sa'altahum man khalaqahum wala yaqulunna Allah fa anna yufakun. Jika engkau bertanya kepada kafir Quraisy, kata Allah kepada Muhammad, siapakah yang menciptakan mereka? Siapakah Tuhan mereka? Niscaya mereka menjawab Allah. Iya, memang iya. Mereka mengatakan Tuhan mereka adalah Allah, tetapi yang mereka sembah itu adalah berhala. Oke, berarti setuju ya bahwa Enggak, berhala. Kami tidak setuju seperti itu. Itu hanya klaimnya orang pagan kafir Quraisy. Makanya saya tanya kamu, setuju apa enggak? Kamu muter kemana? Bilang kalau tidak ya bilang tidak. Iya, iya. Ngapain muter-muter sih? Ya tidak Inilah setuju kadang lah. kita diskusi Karena sama kalian penempatannya itu tidak loh. pas. Loh, Tidak masalahnya pas penempatannya. di dalam Al-Zukhruf ayat 87 itu sangat jelas. Iya. Ya. Bahkan ketika mereka disuruh Muhammad untuk mencoba mereka siapa nama sesembahan mereka, mereka menyebut apa? Allah. Iya. Maka saya bilang tadi, setuju apa tidak Islam bahwa nama berhala orang Quraisy Allah itu sama dengan nama Allah sesembahan Islam? Setuju apa tidak? Silakan jawab. Iya, mereka menyebut Tuhan mereka Allah, tetapi penempatan yang salah. Sama seperti Bang Hale. Tinggal jawab susah Bang Hale banget menyebut kata sih, nggak Allah, ada tetapi yang disembah kejujuran. Yesus. Muter-muter banget terus. Begitu loh. Sebutannya Makanya, Allah, tetapi setuju yang apa disembah itu enggak? Yesus. Jadi Iya, nanti esensinya saya sudah jawab bergeser. itu. Nanti saya jawab itu. Pertanyaan Sekarang saya silakan Bang Ali jawab, apakah Tuhannya atau Kristen saudara Muslim sama coba. Tadi saya tadi dengan mendengar Tuhannya tadi Israel gitu. tadi saya mendengar tadi ada yang jawab tidak. Siapa tadi itu? Saya. Ida ini lebih jujur gitu loh. Kita nggak ada maksa loh teman. Kalau kau bilang tidak, katakan tidak. Ya silakan Jangan Mbak Ida, silakan. tidak tetapi. Ini apa? Tidak setuju. Di sini kan ada surat Al-Ikhlas. Nah, surat Al-Ikhlas ini, Al-Ikhlas ini kan artinya kholas, memurnikan agama yang pernah diselewengkan oleh sebelumnya. Nah, sebelumnya ini ada di surat Az-Zukhruf dan yang 87 itu. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab Allah. Jadi bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Nah, ketika surat Al-Ikhlas ini banyak yang menamakan Allah dengan yang lainnya, maka surat Al-Ikhlas ini memurnikan segalanya. Siapakah Tuhanmu? Siapakah Rabbmu? Maka jelaskanlah. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Dialah Allah yang esa. Jadi esa, tidak ada mana, tidak ada lata, tidak ada uzza, itu menghapus semuanya surat Al-Ikhlas. Jadi surat Al-Ikhlas itu datangnya dari Allah. Qul, katakanlah Muhammad. Dan itu benar-benar dari Allah. Dan katakanlah itu. Makanya tidak ada perkataan Muhammad di sini. Qul, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai semuslim kayak gitulah. Katakanlah Muhammad bahwa Allah itu Tuhan yang esa, Tuhan yang ahad, tidak ada mana, tidak ada lata, tidak ada uzza, dan tidak ada siapapun yang menyamakan Allah dengan yang lainnya. Dan diterangkan sampai akhirnya tidak ada yang serupa dengannya. Itu banyak sih penjelasannya, dan itu saling beriringan dan saling berkaitan. Jadi tidak mencela-menceli gitu loh. Oke, jadi tadi saya sudah dapat jawaban ya, bahwa kalian tidak setuju nama sesembahan kalian sama dengan berhala Quraisy namanya Allah. Oke. Nah, kalau begitu,
Apa respon Kan kalian? bilang Bahwa ternyata berhala yang sebentar bernama dulu. Allah. Siapa kapan bilangnya? Sebentar. Lah itu kan udah kau bacakan tadi Al-Zukhruf itu. Ketika Allah menguji Muhammad agar bertanya kepada mereka siapa Tuhannya, jawaban mereka apa? Allah, nama sesembahan mereka. Nah, artinya gini, kalau memang kalian tidak setuju, lalu pertanyaan saya, bagaimana tanggapan kalian bahwa ternyata tidak bisa dipungkiri sama bahwa nama berhala orang Quraisy itu sama dengan yang kalian sembah. Coba, bagaimana kalian merespon ini? Nama sesembahan mereka itu Bang Ali, Latta, Uzza dan Manat. Iya, itu anak Allah toh? Itu anak Allah, saya tahu. Itu anak Allah toh? Bapaknya siapa? Bapaknya siapa? Allah toh? Hanya saja. Sebentar, saya jawab dulu satu. Ya, Tadi yang 3 itu kan anak-anak Allah, betul? Iya, mereka mengatakan Allah itu bapaknya beranak. siapa namanya? Allah toh? Iya, mereka mengklaim bahwasanya Tuhan itu yang mereka saya itu bilang Allah. tadi. Kalau begitu jangan salahkan kita. Kalau misalnya kita mengatakan bahwa ternyata sesembahan itu sama dengan berhala, itu logikanya. Begitu maksud saya. Tidak, sebutannya yang sama, penempatannya yang berbeda, gitu loh. Sebutan sama, tetapi penempatannya yang berbeda. Kalau kamu merujuk kepada sebutan, begini Bang Ali, begini Bang Ali. Dengar, saya bantu kamu sini. Tunggu saya dulu. bantu kamu, dengarkan. Dengarlah dulu. Enggak, saya bantu Coba kamu. dulu. Kalau kamu sudah mau coba mengatakan nama sebutan, nah ini Allahmu jadi terselamatkan. Itu Iya, poinnya. Begini. Iya, begini Bang Ali. Ini kita sama seperti teman-teman saudara-saudara kami Kristen ya. Mereka mengatakan Allah juga, tetapi penempatannya yang salah. Mereka menyematkan kata Allah itu kepada Yesus. Nah, ini ternyata penempatannya yang salah, makanya disitulah muncul perbedaan itu. Sama dengan kafir Quraisy tadi. Mereka menempatkan kata Allah, tetapi yang mereka sembah itu adalah berhala-berhala Quraisy. Yaitu Latta, Manat dan Uzza, itu anak-anak Allah katanya. Sama sudah dikonfirmasi tadi di surah Az-Zukhruf ayat 87. Ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan mereka, mereka mengatakan yang menciptakan mereka itu adalah Allah. Allah, betul. Iya. Jadi kalau kekristenan, sebentar saya tanggapin ya. Jangan kesannya seperti apalah ceramah ya. Jadi gini loh. Jadi kesannya sudah ketahuan ya, bahwa memang kalau kalian berani jujur, ini saya belum bongkar tentang Asmaul Husna loh. Sebab kalau saya bongkar Asmaul Husna hancur kalian gitu loh. Bongkar aja. Iya, Bongkar. maksud saya gini loh. Bongkar. Saya masih kasih apalah sedikit keringanan lah. Maksud saya begini ya. Makanya kalau orang Kristen, orang Kristen teman, nama Allah itu sebutan. Jadi dia itu tidak menjadi bahan ya mempertersangkakan sesembahannya itu seperti sesembahan orang Quraisy berhala. Disitulah letak makanya perdebatan itu, kata Bang Ali. Allah, sebentar loh. Makanya kata Allah, kalau kau buka KBBI itu merujuk kepada dewa. Itu lah. Mau saya tunjuk. Siapa yang bisa? Oke, saya tunjuk bentar ya. Baik, Coba saya buka tunjuk KBBI, ya. saudara-saudaraku Muslim. Di situ dikatakan Tuhannya orang Islam. Sebutan nama Tuhannya orang Islam. Nah, kita buka. Hanya saja Kristen menyebut Allah, tapi penempatannya yang salah. Penempatannya kan sesembahan dia. Penempatannya merujuk kepada sesembahan. Makanya kalau dia disematkan kata nama, maka dia akan menjadi sama dengan nama berhala Quraisy, yaitu Allah. Hancurnya di situ. Bukan seperti itu. Bukan seperti itulah. Bukan Saya kan seperti itu, Bang. Kristen. Saya kan Kristen. Bahasa Arabnya sesembahan itu ilahun, bukan Allah. Ilah. Nah, ini lagi-lagi kau hancurkan dong berarti. Kalau Kau udah teman-teman Kristen menggunakan kata ilah ya nggak masalah. Karena itu umum. Dengarkan teman-teman. Akhirnya puji Tuhan dia bongkar. Berarti nggak alif lam lam ha, tetapi dia katakan ilahun. Memang saya dari awal sudah saya katakan sebentar. Makanya sudah saya katakan dari awal bahwa memang di kamus Arab itu ya merujuk kepada Al-Qur'an itu nggak ada namanya alif lam lam ha. Yang ada itu ilahun seperti yang kau bilang itu. Makanya gugur. Iya, berarti gugur nama sesembahanmu Allah. Iya, begini Bang, kau udah jujur. Begitu dong. Ya. Iya, sebentar. Gini. Oke. Ilahun itu umum yang artinya sesembahan. Nah, ketika kita berbicara sesembahan, itu umum. Ada yang ilahunnya itu ada pohon. Ada ilahnya itu batu. Ada ilah itu berhala. Karena umum ilah sembahan. Tetapi kalau berbicara mengenai Allah,
itu mutlak proper name. Nama sesembahan kami ilahina Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, tunjukkan kamus bahasa Arabnya. Coba tunjukkan kamus bahasa Al-Qur'annya. Kata Allah selain ilahun ada nggak? Coba saya pengen tahu. Itu tadi Allah sudah menemukan. Enggak, tunjukkan dulu. 14. Enggak, di dalam kamusnya ada enggak? Coba, karena kamu sendiri tadi udah menggampar kamu loh. Bahkan kamu sudah menghancurkan kata nama Allah itu enggak ada, tapi yang ada ilahun. Yes. Bahkan setahu saya juga memang tidak ada alif lam lam ha, yang ada ilahun. Makanya kau udah bongkar sendiri, udah selesai kita ini berarti. Berarti enggak ada kata Allah toh. Umum. Loh iya, makanya sekarang sebut tunjukkan sama saya dalam kamus bahasa Al-Qur'an ada enggak kata Allah atau alif lam lam ha? Ada enggak? Banyak lah. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kamusnya tahu nggak sih kamusnya? Ya ampun, nggak ngerti. Kan itu jawabannya. Kok mesti pakai kamus? Karena Allah kan kamu yang bilang tadi. Kan kamu yang mengatakan, makanya saya ikutin dan akhirnya kamu jujur. Tetapi karena semakin saya pertajam bahwa ketahuan bahwa memang tidak ada kata alif lam lam itu, lalu kau ada kata Allah yang ada ilah, nggak ada kata Allah, selesai sebenarnya sudah bahwa memang Allah itu nggak ada gitu loh. Maka dia dideteksi hanya untuk sesembahan. Itu loh, makanya maju mundur kena kalian. Di sini penonton sudah menyaksikan ya, sudah dijawab, tapi itu juga ini putar-putar. Loh, ya memang saya kan nggak ada, saya kan tidak ada mengatakan tidak kamu. Sebentar, pertanyaanku tadi nggak dijawab. Iya, sebentar. Kamu, iya, saya bilang begini loh. Sudah kujawab gitu. Jangan tantrum lah, santai aja. Begini loh. Saya tidak ada lagi mengatakan kau tidak jawab. Justru saya bantu kamu. Justru saya udah sebalik bahwa kamu sudah menjawab bahwa Allah itu nggak ada, yang ada ilah. Gimana sih? Kamu saya bantu kok kamu marah di sini. Siapa bilang nggak ada Allah? Loh, tadi kamu bilang yang ada ilahun. Gimana ini? Siapa yang bilang hanya ada ilahun? Nama Tuhan yang kemudian sifatnya plural. Udah lupa. Padahal saya baru ulas balik loh tadi. Makanya waktu saya bilang ada nggak di dalam kamus bahasa Al-Quran itu ada nggak kata Allah tidak ada Tuhan selain daripada Aku. Jadi ilah itu adalah kata plural daripada Tuhan, tapi kemudian ditahsis atau dikhususkan ketuhanan yang benar itu hanya Allah. Sebagaimana tadi disampaikan, innani la ilaha innani anallah la ilaha illa ana. Oh iya, maksud saya begini, si Sarul udah menjawab. Kalau kemudian Anda mengkritisi bahwa Allah itu bukanlah nama, di dalam Bible Anda sendiri kan tadi sudah saya sampaikan di dalam Daniel 2:20, di sana dikatakan terpujilah nama Allah. Di situ ada nama Allah. Dari tadi kan udah dijelaskan itu sebelum kamu naik, makanya kamu dengarin. Makanya kalau nimbrung itu bro, yang pahami dulu udah sejauh mana gitu loh. Kalau itu udah dari awal udah saya jawab sama si siapa tadi itu pertama kali. Jadi kami bertiga penonton di sini. Bang Hali gitu. Pertanyaannya sudah kami jawab ya penonton. Cuma Bang Hali. Iya, kamu sudah jawab. Iya. Baik teman-teman. Iya, buat teman-teman ya. Silakan Bang Ali jawab pertanyaanku tadi. Iya, sebentar. Saya lagi bantu kamu Kristen ini. dan Israel apakah sama? Gampang itu. Baik. Jadi buat teman-teman, Sarul udah menjawab ya teman-teman bahwa tidak ada kata Allah, yang ada kata ilah. Dia udah jujur di situ. Oke. Ngarang kamu. Mana ada katakan seperti saya record loh teman-teman. Ada rekotannya loh. Kamu enggak apa-apa. Gimana? Bisa naikkan tunjukkan sama aku rekodnya. Jadi gini loh, kalau maksud saya gini loh, kalau yang keluar dari lisanmu hitungan detik kau udah sangkal, gimana mau diskusi dapat faedahnya gitu loh. Begini loh, aku ulangi lagi penjelasannya ya. Aku ulang. Astaga. Diralat. Seperti contoh kalimat la ilaha illallah. Di situ ada kata ilaha atau ilahun, ada kata Allah. La ilaha illallah. Di mana itu ada? Coba di mana? Itu tadi juga ada. Di mana itu? Ada. Di Toh enggak, maksud saya ada enggak itu di kamus bahasa Al-Qur'anmu ada enggak itu? Ada di dalam Quran. Di Quran ada itu, Bang. Nah, kalau udah di Al-Qur'an itu udah merujuk dengan tafsir, namanya udah masuk ke ranah sana ya. Iya, jadi kata Allah. Tetapi kalimat dasarnya, dengarkan dulu. Tapi kata dasarnya ayat 31 di sana ada. Iya, sebentar, Bang. Tetapi kata dasarnya udah benar seperti kau katakan, tuh enggak ada Allah, yang ada ilah. Kau udah benar di situ, jangan dirubah lagi. Supaya nanti kamu tidak terperangkap
lah bahasa Wah, nama sesembahan itu sama dengan berhala Quraisy. Kamu udah mulai jujur ini Sarul ya. Enggak ada. Oh, enggak. Jangan ngarang, jangan framing ya. Penonton. Loh, jangan aku sudah jawab, cuman Bang Hale menggiring supaya aku mengarah ke sana. Padahal sekali lagi ku katakan kepada penonton sekalian ini bawah ya, bahwasanya di dalam Islam Allah sendiri yang mengenalkan namanya adalah Allah. Jadi kami nggak ngarang-ngarang. Itu adalah proper name. Proper name, sebutan bagi sesembahan kami adalah Allah. Nah, berbeda dengan Kristen. Di mana konfirmasinya? Dari kamus mana? Kalau mereka menyematkan umum Tuhan sesembahan itu adalah umum, seharusnya bukan kata Allah. Etimologinya nggak pas. Karena sesembahan itu kalau dibuka di kamus dalam bahasa Arab itu ilahun. Seperti contoh ya, la ilaha illallah. La, tiada, tidak ada. Ilaha, tu sesembahan. Illa, kecuali Allah. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Jadi ilaha atau ilahun itu sesembahan. Allah itu proper name yang melekat kepada zat yang kami sembah. Nah, itu loh penonton ya, sebagai edukasi. Sekarang pertanyaan untuk Bang Hale. Silakan Bang Hale jelaskan, apakah sesembahannya Kristen sama dengan sesembahannya Israel? Silakan Bang. Oke, baik teman-teman ya, kita pertegas bahwa memang sudah tidak ada kata Allah ya, yang ada kata ilah. Baik, sekarang giliran kita menjawab. Enggak kenal. Apa sih? Enggak, kamu ini aku ketawa aja enggak, karena gini loh teman-teman. Saya terbiasa diskusi itu, apa yang dinarasikan orang, saya ulas balik supaya itu menjadi jangan poin menyimpulkan gitu loh. Seperti itulah kan udah dijawab. Masa buat kesimpulan seperti ini? Saya bukan menyimpulkan loh, saya mengulas balik. Ngerti nggak mengulas? Mengulas beda dengan menyimpulkan. Nah benar, makanya saya hanya mengulas yang kau simpulkan. Betul. Saya mengulas balik yang kau simpulkan, gitu loh. Jadi yang ada itu kata ilah teman-teman, nggak ada kata Allah. Itu sudah terjawab. Baik. Nah, sekarang lo gimana sih? Kamu ini ucapan kamu kok ya udah jelaskan aja. Sama nggak Tuhan Kristen sama ya Tuhannya Israel? Coba jelaskan. Tuhannya bangsa Israel itu sama. Itu merujuk kepada sebutan. Ya, makanya di dalam orang Yahudi, ya dengarkan baik-baik ya. Saya kasih tahu ya bahwa di dalam orang Yahudi sebutan untuk sesembahannya itu banyak loh, sebutan ya, tapi merujuk kepada sesembahan. Bentar ya, saya kasih buku apa dulu. Ada. Jadi kalau kita jelas, mana dia? Aduh. Oke, baik. Makanya di dalam orang Yahudi itu nama sesembahan itu banyak. Bisa disebut apa? Elohim. Bisa disebut apa? Adonai. Bisa disebut apa? Yahweh. Elohim. Ya. Banyak. Itu sesebutan kemuliaan bagi yang dia sembah. Makanya orang Yahudi dan orang Kristen ya, dia itu jadi lepas dari tuduhan bahwa kata Allah itu merujuk sebutan. Kalau dia menjadi proper name, dia menjadi nama berhala. Seperti nama orang berhala Quraisy itu kan sangat jelas. Ketika Allah mau menguji Muhammad agar dipertanyakan kepada mereka siapa nama Allahnya, mereka sebut apa? Allah. Padahal nama Allah yang mereka putar-putar itu berhala itu namanya Allah. Gitu loh. Bang Ali, izin Bang Ali ya. Yang kutanya tadi bukan tentang namanya, tetapi esensi daripada sesembahannya gitu loh. Iya sama. Sama. Kan saya sudah jawab tadi. Bukan nama, bahwa bukan nama, kata tetapi Allah esensi. Iya. Esensi yang disembah. Bukan sama, nama. udah saya bilang. Makanya saya katakan dari tadi. Samanya ya, di mana? Samanya di mana, Bang? Coba. Oke, samanya kata Allah itu atau Allah itu merujuk kepada sebutan. Loh, kok kamu yang ngatur? Yang kutanya bukan tentang nama, tetapi esensi daripada yang disembah. Apakah orang Israel menyembah Tuhan yang berbentuk manusia atau tidak? Apakah orang Israel menyembah Tuhan yang sama dengan makhluknya apa tidak? Itu loh pertanyaannya. Jadi esensinya kalau kamu rujuk kepada orang Yahudi juga banyak Kristen, ya pasti menyembah dong. Makanya kamu itu nggak boleh kamu patokan satu nama, satu kaum atau bangsa Yahudi, karena Yahudi sebentar dong. Iya, karena orang sabarlah ya. Justru saya bisa bongkar nanti Al-Quranmu ini palsu. Karena apa? Dia merusak semua kitab-kitab orang terdahulu.
Ya, itu pasti. Makanya bahkan nanti ujungnya karena kita bicara tentang ketuhanan, saya akan bongkar bahwa ternyata Allah itu iblis pun saya akan bongkar, karena di dalam surat Hud ayat 7 misalnya, ya toh, Allah itu tahtanya adalah arsy. Nah, ternyata di dalam hadis juga bahwa iblis itu tahtanya di arsy, di atas air itu. Ya nanti kita bongkar itu. Tetapi kalau merujuk esensi tentang sesembahan, sebentar lah. Enggak, hadis itu nggak usah diangkat-angkat lagi. Loh kenapa? Itu kan saya angkat, itu kan hak saya. Masa kamu? Itu doif. Hadis itu doif. Baik, apakah hadis doif nggak dipakai lagi? Oke, baik. Apakah hadis doif nggak bisa dipakai? Enggak. Hadis baik, kalau begitu tolong nanti kau jawab sama si Juma ketika dia mengatakan bahwa hadis doif itu bisa digunakan, ya. Nah, nanti kau tanya dulu Juma kalau begitu. Ya silakan tanya. Karena saya pun selaku orang Kristen tidak pernah ada Islam berani menghilangkan yang sebentar. Hadis doa bisa dipakai. Oh, nanti saya putarkan videonya. Nanti saya putarkan videonya ketika dia debat sama siapa? Duran ya. Kalau kita bicara ada faktanya kawan, oke? Bahkan saya pun tahu itu kawan. Mau dia ada 3 versi yaitu doib, hasan, sohi, ini nggak bisa kau hilangkan. Ya, kau harus jujur kalau di ruang publik kawan. Iya. Coba saya tanya Islam di bawah. Ingat ya, menurut Syahrul hadis doib katanya bisa dibuang sama dia. Ya, tolong Islam di bawah nanti catat. Iya, artinya dibuang toh, benar nggak? Enggak jadi sandaran, bukan dibuang atau dipakai nih, dibuang atau dipakai nih. Ya kalau aku katakan jawab dibuang atau dipakai, berarti dibuang toh? Iya, hampir lah. Oke, baik. Catat teman-teman ya. Dibuang, ya. Oke. Jadi karena nanti gini. Sebentar, saya sudah nangkap. Aku klarifikasi dulu ya. Klarifikasi lagi. Hadis dhaif itu bukan sebuah sandaran untuk berdalil dalam Islam. Bentar ya. Karena kami Islam menggunakan hadis-hadis yang sahih. Itu. Bentar ya. Jadi hadis yang dibawa oleh Bang Halil tadi, oleh Halil Raja Debat tadi, itu hadis doif yang tidak bisa kami pakai. Dengarkan ya, saya pun udah jawab aja dulu. Dengar Israel sama Kristen sama ya, sebentar, saya udah jawab tadi. Dengarkan ya. Saya pun bisa tunjukkan hadis yang sahih bahwa iblis itu di atas air. Saya bisa tunjukkan. Kau kira saya nggak ada hadis sahihnya? Saya hanya menguji kau sejauh mana kau jujur tentang doib, tentang hasan, tentang sahih. Gitu loh. Mau saya tunjukkan sekarang yang sahihnya? Iya, coba. Gak apa-apa. Oke, baik. Itu dong. Saya tunjuk. Sebut hadisnya hadis apa? Sebentar, saya tunjuk. Nggak usah saya sebut, saya kasih tunjuk biar enak ditonton semua. Sebut dulu, biar ku cek dulu hadisnya. Dong. Iya, nanti kok bisa. Sebut dulu biar ku cek sanadnya, biar ku cek. Ini orang mau dikasih tunjuk supaya semua mata melihat. Iya, sebut iya sebentar. Saya kasih tunjuk. Hadis siapa, nomor berapa, sebut dulu gitu. Iya, gampang itu sebentar. Bentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raja Debat, on cam, tunjuk data, nggak usah congor. Oh iya Bang, saya selalu tunjuk data. Kok santai aja Bang, nggak usah tantrum lah ya. Ya, untuk mengklarifikasi tentang hadis dhaif tadi yang tadi disampaikan oleh Bang Syahrul, ini dalam kitab Qawaidul Asasiyah dijelaskan bahwa al-hadis ad-dhaif la yajuzu al-ihtijaju bihi fil aqaid wal ahkam. Bahwa hadis dhaif itu tidak diperkenankan untuk dijadikan hujjah di dalam masalah akidah dan juga hukum-hukum. Seperti bisa dibuang nggak, Bro? Bisa dibuang enggak? Coba jawab dulu, bisa dibuang nggak itu yang dhaif? Tidak bisa dipakai. Itu jawabannya. Enggak, sebentar. Bisa dibuang nggak itu ya? Kalau nggak dipakai kan dibuang. Gimana sih? Kebenarannya cuma sedikit. Kok mesti maksa dibuang atau tidak? Bukan. Iya, kamu harus berani jujur di sini. Yang jelas karena Juma saja mengakui hadis itu bisa digunakan loh. Waktu dia debat sama si Duran itu. Digunakan. Tadi sudah dijawab oleh saudaraku. Saya nanti akan putarkan videonya buat teman-teman saya. Sebentar. Buat teman-teman saya yang ada rekaman Juma mengatakan bahwa iya, santai dulu lah. Ya, buat teman-teman saya yang ada di bawah, yang ada rekaman sebentar dulu lah ya. Yang ada rekaman tentang Juma mengatakan bahwa hadis itu bisa digunakan, tolong naik ya. Kita bongkar habis mereka ini. Ya.
Itu Juma loh. Gurunda yang kalian elu-elukan loh. Berani Gak sama pernah Gurunda Bang Juma Halil loh. ngomong kayak gitu. Bukan Jangan ngarang ucapan kamu. Juma salah, tapi pemahaman Anda yang salah. Pemahaman kamu yang salah. Oh, Ali. Bahkan tahu tidak? Bahkan 2 kali loh Juma menunjukkan Ya, hadis-hadis itu doib. bisa dipakai. Hadis doib itu itu tengok. bisa dipakai. Dengar dulu, coba. dengar. Udah terjawab toh. Bukan, dengar. Ya, belum orang ngomong udah ketawain, itu kebiasaannya. Begitu kita ngomong di framing. Hadis Udah loh doib Bang itu Muhammad. Bisa dipakai apa enggak? Bisa Ya, dipakai apa dengar enggak Bang dulu, Muhammad? kalau cuma you bikin ABCD, Enggak perlu Bang pikiran apa orang. panjang. Kita sederhana aja, singkat, padat. Bisa dipakai enggak Bang yang doib? Iya, sekarang Tadi sudah kalau- dijelaskan saudara Sebentar Sarul. itu Bang tidak Muhammad bisa digunakan Bang dalam Muhammad. berhujjah. Itu kata Ya, Muhammad tadi bisa. saudaraku Kau sudah bilang enggak mengatakan. bisa. Ini yang Ini yang benar saudara mana? yang Karena Yang benar yang mana? Anda nggak Cina ngerti. ini. Sebentar Sarul. Al-Fakir, coba, saudaraku Muhammad. Al-Fakir tadi sudah menjawab tadi. Bahwasanya hadis Al-Fakir dhaif tadi itu udah betul, tapi tidak Raja bisa Debat digunakan ngerti. untuk jadikan hujjah. Itu loh Betul. jawabannya. Oke. Udah Berarti selesai. bisa dipakai apa enggak? Tidak bisa dijadikan hujjah. Sebentar, tadi Muhammad bilang Tidak bisa. dipakai. dengar Oke, dulu, Muhammad. waktu debat. Oke, Waktu sebentar you bicarakan Sarul, itu kan bisa pendapatmu. Hargai pendapat saudara. Pendapat. Oke, Muhammad Tadi bisa saudara dipakai apa Al-Fakir enggak? sudah menjawab. Jangan diarahkan. Di dalam Jangan arahkan. Kalau Iya. diarahkan, Mana sih bukan mereka you ini? yang ngatur debat. Tadi saudaraku Al-Fakir sudah menjawab itu, Wali. Si Muhammad Gantian mengatakan, tanya. Muhammad tadi mengatakan bisa dipakai. Kau bilang nggak bisa dipakai. Yang benar yang mana? Nggak bisa. Cari menang. Yang benar mana coba? Coba yang benar yang mana mau kita pakai? Silakan sekali lagi Bang Al-Fakir tunjukkan kitabnya tadi. Nggak bisa dipakai hujjah. Kalau Silakan itu tunjukkan. cara debatnya nggak bisa dijelaskan. Hadis doif Enggak. itu bisa dipakai dalam kasus tuh kan. tertentu. Dalam Kasus tertentu. Berarti bisa dipakai Nah, toh? bacakan Nggak hadisnya seperti apa? bisa. Berarti bisa. Itu kan Syarul nggak terima Muhammad. Makanya saya bilang berantang dulu kalian. Jangan marah sama saya. Itu bukan. Itu Tolong cuma teman-teman soal Muslim, pemahaman. Halo. Kalau Jangan mereka berantem itu sama bisa saya. silahkan Raja debat. Hadis dhaif bisa Begini. dipakai kalau Tolong sama- teman-teman Muslim kalau sama ketika kita hadis berbicara, sahih, Oke, gini, saya jelaskan jangan kembali ya. bertimpa-timpa Tuh kan. gitu. Karena di sini Sama-sama lintas berantem. agama loh, bukan internal. Poinnya kan dibuang Ini atau lintas enggak, gitu agama. Iya, poinnya dibuang atau enggak? Doif itu dipakai dalam fadilah saja. Fadilah amal. Iya. Nggak boleh untuk Untuk hujah. apa? Untuk Silakan apa Bang, dipakai? saudaraku Al-Fakir. Balik nanya, ayo Jelaskan. balik Iya. nanya. Nah ini di dalam kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Ilmi Mustalahil Hadis karangan Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Nah beliau menyampaikan bahwa hukum daripada hadis dhaif itu bagaimana? Al-hadis ad-dhaif la yajuju al-ihtijaju bihi fil aqaid wal ahkam. Bahwa hadis dhaif itu tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai hujjah di dalam masalah akidah-akidah dan juga dalam masalah-masalah hukum yuridis. Seperti itu. Kalau kemudian mempraktekkan suatu ritual di dalam Islam, maka muaranya dengan hadis Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menghentikan bahwa man amila amalan laisa fi amrina fahuwa raddun. Kalau kemudian melaksanakan suatu ritualitas yang bukan menjadi doktrin atau perintah Kanjeng Nabi, maka itu tertolak. Nah, hadis dhaif ini tidak boleh digunakan hujjah, tidak ada argumentasi yang bisa dibenarkan. Maka tidak bisa beramal menggunakan hadis dhaif. Kalau menggunakan hadis dhaif di dalam beramal atau ritual, fahuwa raddun, maka tertolak amalnya, seperti itu. Jelas ya, ritual ya, jelas ya. Nggak ada ritual di sana. Yang jelas Berubah lagi kan? Berubah tidak lagi mereka, bisa Bang Dik. Gimana ini? digunakan sebagai hujjah. Coba itu. besarkan saya host. Kita Sudah. pengen tahu ya Itu sudah mereka ini ya. terjawab. Sebentar. Sekarang silakan Bang karena Ali di antara jawab Sahrul dengan Muhammad beda pertanyaanku pendapat. tadi. Ini nih, surah Ahmad Enggak. 11.203 teman-teman ya. Bahwa di dalam surah Yunus sebentar dulu. Bahwa di Al-Qur'an ya, saya buka Al-Qur'an dulu. Bahwa di Al-Qur'an surah Hud banyak sekali ayat-ayat di Al-Qur'an bahwa Allah itu tahtanya arsy. Nah, ternyata Muhammad bersabda bahwa tahtanya iblis juga di arsy. Maka dari semalam saya tanya, apakah Allah ini iblis atau iblis ini adalah Allah? Lalu mereka mengatakan sebagian sebentar dulu. Yang kau tampilkan itu hadis dhaif. Iya Sunan Ahmad sebentar. 11.203. Bisa dipakai apa enggak itu yang doib? Nggak bisa. Oke, Muhammad Kan setuju dijawab enggak? tadi. Si Muhammad Nggak mengatakan bisa. bisa. Oke, saya Tidak tanya bisa. Muhammad dulu. Saya tanya Muhammad dulu. Kalau mau Oke. dengar jawaban saya, jangan nyuarakan. Oke, silakan. Baik Muhammad, bisa dipakai apa enggak Bang yang doib, Bang? Dengar, jangan diarahkan. Kau Ya itu dengar, kan kau pertanyaannya Bang yang nanya. Ya, sama kalau kau gimana sih? nanya, kau dengar jawaban, jangan kau ngatur jawaban. Iya, bisa dipakai apa Karena enggak? Silakan. Jangan diarahkan. Ya kan? Aduh, Hadis kok doif pelin-pelan itu
tidak dibuang karena untuk banding bagi hadis yang benar. Kau dengar itu Sarul? Iya Bahlul. Hadis benar itu baru bisa dibandingkan kalau ada hadis salah. Iya, berarti bisa dipakai. Untuk pembanding. Bisa dipakai katanya Sarul. Makanya berantemlah kalian di situ kalau begitu. Saya tunggu dulu. Hadis dhaif itu tidak bisa dipakai. Kalau kemudian Trinitas, Oneness yang coba, udah bisa dipakai apa enggak? Ya. Tidak terpakai. Oke, baik sekarang saya tunjukkan ya. Sebentar, saya akan tunjukkan hadis sohinya. Apakah ini juga kau akan sangkal hanya karena ada kata? Iya, sebutkan. Kamu mau ditanya apa enggak? Nomor berapa? Ini nggak apa-apa. Dia bertanya terus. Baik, buat teman-teman di bawah. Kamu ditanya aja nggak jawab kok. Iya, dia nanya itu terus. Buat teman, waduh, ini kayaknya udah mulai tantrum semua ini, nggak bisa. Bukan tantrum. Gantian tanya. Kalau menghadapi orang yang sebentar dulu kita bongkar ini. Sebentar. Lo kalian yang berantem kok marah sama gua? Enggak nih. Kami nggak berantem. Muhammad bilang bisa dipakai, Sarul bilang nggak bisa dipakai, ya berantem lah itu. Siapa yang bilang bukan dipakai? Si Muhammad. Muhammad yang bilang tadi. Tegas tidak bisa. Tegas tidak bisa. Muhammad, tegas kamu Muhammad. Oke, Muhammad kamu tegas, bisa apa enggak Muhammad? Oke, satu-satu Sarul. Baik. Muhammad bisa apa enggak? Tegas jawab. Kabur malah di-kick sama Sahrul gara-gara enggak ada kukik bro, enggak ada kukik. Jelas tadi dibuka kitabnya itu tidak bisa dipakai, tidak bisa dijadikan sandaran dalil. Pertanyaannya Bang Sahrul tolong dijawab Ali. Dari tadi udah saya jawab Bang, mungkin kamu baru naik tadi. Oke, nah sekarang saya akan tunjukkan yang sohinya teman-teman ya. Baik. Jawab aja. Saya akan tunjukkan sebentar Bang. Saya akan tunjukkan yang sohinya bahwa iblis itu di atas air ya. Ali. Sebentar. PL sampai PP dipakai nggak Ali? Udah dipakai lah orang satu kok gimana? Oh dipakai. Iya. Oke. Tuhanmu konsisten nggak Ali? Oh konsisten Bang. Ya. Bener, yakin? Iya, yakin. Oke. Di bilangan mana dia ya? Saya kasih tunjuk dulu. Jawab dulu pertanyaanku tadi. Tuhan Kristen sama nggak dengan Tuhan Israel? Sudah saya jawab tadi Bang Sarul. Kamu aja mungkin nggak dengar itu. Sudah saya jawab. Oke, kamu menjawabnya sama ya. Oke. Iya, sekarang ini dulu. Sebentar, saya mau tunjukkan yang sekarang. Sebentar. Satu-satu kalian. Inilah padan cipuan waktu Pak Dante. Kalau udah begini, udah tantrum ini, udah tantrum. Saya mau tunjukkan yang sohi. Saya mau tunjukkan yang sohi kok. Tenang aja kau. Aku mau tanya sebentar. Saya akan tunjukkan yang sohi. Sebentar lah ya. Ayolah. Sebut nomornya ya. Gantian lah. Iya, saya akan tunjukkan nomornya. Apa nomornya? Iya. Baik. Bentar ya. Ayo, Tuhan konsisten apa enggak? Sebentar, ini coba kan. Yang satu ngomong, aduh. Katanya konsisten, nggak berani jawab. Mau ditanya nggak mau. Kamu dengar nggak sih kata Sahrul satu-satu? Kamu ini sama kalian aja berantem kalau diskusi. Heran saya. Waalaikumsalam. Bentar ya. Saya tunjukkan dulu. Aisyah berkata. Jadi si Ratu Debat ini udah mulai membandingkan Al-Quran dengan kitabnya dengan hadis ya. Iya, sabar Bang Khalid. Sabar Bang Khalid. Justru Allah yang ikut-ikutan Bang. Al-Maidah 46. Ya sabar dulu. Ya udah cari aja, silakan cari aja usak mana-mana apanya. Iya, sebentar. Saya ambil ya. Saudara muslim tahan dulu ya, tahan dulu. Iya, tahan selera lah dulu. Satu-satu kali ya. Bentar ya. Wih, banyak kali hadisku ini. Bentar ya. Allah di atas arsy. Oke, saya ambil dulu lah yang baru. Arsy. Bentar ya, jaringan aku hidupkan dulu satu lagi HP ku ya. Sabar. Demi kebenaran kita harus bersabar. Oke. Demi kebenaran. Oke, dapat dia. Sekarang sebelum saya tunjukkan, kau buka Muslim. Oh, ini hadis Muslim teman-teman. 4797 ya. Sohi saya ambil dulu supaya nggak polemik ya. Oke.
Ini saya ambil dulu yang apa ya, dua-dua ya berkuat ya. Ini juga bahwa Allah arsinya di atas air ya. Yang mana nih? 4797 kan? Itu aja dulu. Iya. Iya, ini supaya kuat loh, supaya nanti kamu itu nggak banyak kali polemiknya lagi, ya. Satu lagi yang mana? Hadis mana satu lagi? Ya bentar. Oke, saya ambil. Saya SS dulu. Biar saya kasih tunjuk ya, biar yang di bawah juga belajar loh. Oke. Saya memang sengaja tunjukkan doibnya dulu. Jadi artinya gara-gara doib ya. Nanti kalau udah jumpa sahihnya berarti nggak ada lagi sangkalan bahwa ternyata Allah adalah iblis ya. Oke. Ngomong masalah aja si Ali ini. Sebentar. Nanti dibilang Yesus iblis kau marah kau. Oke. Loh, nggak apa-apa kalau ada dalilnya, Bang. Nggak ada masalah. Ada dalilnya. Iya, Yesus itu iblis. Sebentar. Jangan terguncang. Nanti kita tunjukkan dalilnya ya. Ternyata Yesus itu iblis. Sebentar. Saudara-saudaraku Muslim, trik melawan ratu debat ini dia memang suka kita kayak gini. Oke, sekarang kau buka sebentar. Kau buka Muslim 5032. Ingat teman-teman ya, istana Allah di atas air arsy, istana iblis di atas air arsy. Artinya tadi kan alasan dia karena doib. Nah sekarang saya tunjukkan yang sahih, berarti dia nggak mungkin lagi menyangkal bahwa Allah itu adalah iblis. Logikanya begitu. Baik, saya akan tunjukkan ya di layar besar. Hadis mana? Kau pura-pura kau. Bentar aku tunjukkan aja biar semua nonton. Saya suka karena yang saya edukasi bukan cuma kamu. Hadisnya. Iya, sebentar nanti saya kamu kasih. Sebentar. Nomor hadisnya sebut. Biar ku cek dari sini. Iya, sebentar. Sebut nomornya. Ini enak nih teman-teman. Tadi alasannya karena doib. Kalau sudah sahih berarti nggak bisa lagi mengatakan bahwa Allah tidak iblis kalau ya. Anda nggak mampu menunjukkan dalilnya, Anda bahaya nih. Oh iya betul Bang. Oh raja debat Bang, pantang, haram bagi saya bicara tanpa dalil Bang. Haram bagi saya Bang ya. Belum menjadi raja Anda Iya, masih ratu Pak. Betul. Masih ratu aja Pak. Udahlah kamu itu nggak usah lah. Kamu tahu kok, ratu debat jangan banyak congor. semua pendebat Islam itu buronan saya kok. Itu nggak mau Debat ditanya, makanya dia alasan dia hadis terus. Oke, baik teman-teman, saya akan tampilkan. Oke, diamlah gantian. Ya, baik teman-teman. Sebagaimana tadi Sahrul mengatakan bahwa ketika arsinya Allah itu di atas air dan iblis juga arsinya di atas air, tetapi dia alasannya adalah karena doib. Lalu kalau kita tunjukkan yang sahih berarti dia setuju bahwa Allah itu adalah iblis karena sama-sama nama arsinya. Baik, saya tunjukkan sekarang. Berapa? Sebut nama hadisnya. Hadis apa, nomor berapa gitu. Hadis berapa, hadis apa, nomor berapa. Ayo ini saya tunjuk loh. Ratu debat nyari akal untuk lari tuh. Ya nggak usah apalah, orang kalau buka nggak data dapat ini, kalau nggak dapat Ratu debat lama kali, kebanyakan congor. Iya. Cari apa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jreng, silakan. Sebut. Itu hadis apa itu? Ahmad berapa? Ahmad gunakan berapa itu? mata lah. Oke. Sebutkanlah. Sebutkan. Ahmad berapa? Alah nggak usah pura-pura lah. Enggak, kamu udah aku agak nampak. kabur loh, jujur. Oke, Ahmad 13.858. Saya tunjukkan ya sahih apa tidak, biar nggak jadi fitnah. Oke, hancur ternyata Allah adalah iblis. Akhirnya Sahrul mengaku itu teman-teman. Ya. Memang si Ali ini hadis dhaif ini. Hadis dhaif katanya C. Hadis Ahmad ya 11.203. Berapa tadi? 13. Oke, 13 858 ya. Bentar ya. Iya, santai lah. Jangan terguncang loh. Apakah kamu masih beralasan nanti? Oke. Muslim. Ini Muslim pun ada. Mana yang kau pilih mana? Ya banyak, kau pilih Muslim aja ya Muslim. Satu-satu dulu. Muslim 5032.
Kembalikan Muslim. datamu ke Ahmad yang tadi dulu, Ratu Debat. Muslim 50 sebentar. Yang Kamu mana ini? mengeluarkan data, tetapi nggak ada yang benar. Tolonglah Khalid, kau kalau nggak ada ilmu diam aja nonton, ya. Muslim Kan sudah diwakilkan Kalian Sarul. nggak ada ilmu, Muslim. karena bahasamu nggak bagus, tapi Loh, justru dalilmu kamu bahasa yang nggak pindah-pindah. bagus loh, datang-datang nyerang Tidak boleh personal begitu, kamu. Kamu yang datang-datang nyerang personal. Debat. Pak Dance Kalau turunkan Ratu aja Debat Pak Dance itu, kalau nggak ada ilmunya lah. Kita kan memberi Ratu Debat edukasi jangan kok, ya. pindah-pindah data, nggak bagus begitu. Ini si Khalid kalau nggak ada ilmunya turunkan aja lu Pak Dance, ya. Kok kamu Ini yang ngatur? Sarul Ini kok mal Muslim, Sahih Muslim, ya dia Muslim netral, bukan seperti kamu, ya modal congor. Oke, Muslim 5032. Silakan Sarul. 5032. Oke, 5032 ya. Nah, saya juga akan bantu sahih apa tidak. Saya juga nggak mau disebut itu palsu lah apa ya. Kita tunggu teman-teman ya, Sarul. Apakah dia masih berani mengatakan ini doib? Wih, sesak dia bernapas teman-teman. Mungkin dia nggak bisa menghindar lagi. Alah. Ternyata Allah iblis. Coba. Udah cek aja, cek jangan aja. gitulah. Loh, Ya? kan tadi kan Jangan alasan gitu. kamu mengatakan bahwa Allah dengan iblis tidak sama karena itu doib. Nah sekarang saya sudah kasih tunjuk yang sahih. Loh, dari mana? Berarti kamu setuju dong? Aduh, kamu ini bahaya loh diskusi seperti Waduh, mulai dia teman-teman, mulai dia Enggak terguncang. seperti itu diskusinya. Udah kau baca? Bro, sahih apa tidak? Udah kau cek? Aku katakan Yesus mau itu iblis, kau tersinggung. Sarul jangan kemana-mana. Sarul, kamu Sarul, kamu sudah cek apa belum? Kamu sudah cek apa belum, Sarul? Sarul, kamu udah cek apa belum? Iya, udah kamu cek apa belum? Diam dulu kau kali, biar kedengaran ngomong Sarul. Udah kamu cek apa belum, Sarul? Dari tadi kamu hanya nanya aja. Diam dulu, astaga. Hargailah. Kau jawab dulu lah. Hargai dulu si Sarul ini. Sarul, udah kau cek apa belum? Beda dengan tuannya Kristen. Sarul, Gitu jangan loh. tadi kau nungguin saya giliran udah saya kasih. Udah kau cek Sudah apa ku belum? jawab Tadi sudah ku jawab. Udah kau cek apa belum, Jadi di Sarul? perjanjian lama dikatakan Yesaya Sarul, 46 nomor 9. Sarul, udah kau cek apa Ingatlah, belum? Akulah Allah dan Sarul, lihat teman-teman. Kau dengar dulu Ali, kau dengar ya. Pertanyaanku nggak kau jawab. Kami udah menjawab semua pertanyaanmu. Sekarang pertanyaanku, apakah Tuhannya Kristen sama dengan Tuhannya Israel? Karena Tuhannya Israel itu tidak manusia, tidak pernah menjadi manusia. Silakan buka perjanjian lama kalau ada dalilnya. Ya, di Yesaya 46 nomor 9 dikatakan akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Kan nunggu. Sorry apa doif? Tadi kan nunggu. Tunggu dulu, sudah dijawab tadi tuh, nggak ada jawabannya dia. Ya, sudah kujawab itu. Nah, di Yesaya 46 nomor 9 dikatakan, ingatlah, akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Yesus itu sama kayak Aduh, kita. aku di mute, Pak Sarul, aku udah di mute ini Pak Dance, gimana nih? Ya, makan. Waduh. Makanya, kau jawab dulu pertanyaanku. Jawab dulu pertanyaanku. Jangan mute dong. Aduh, udah di mute teman-teman. Ini udah parah ini, ya. Orang nggak dijawab. Pak Dance monitor Pak Dance. Kalau Mana Pak Dance coba? nggak monitor, memang ini akan Nggak curang ini di jawab. sini ya. Pak Dance. Berusaha. Tadi si Sarul. Sarul jangan melayani dia. Dia memang di mana. Tadi si Sarul mengatakan meminta dan menunggu hadis. Gantian dijawab. Iya, Ketika saya kasih tunjuk hadisnya, saya hanya minta. Jawab dulu, Ali. Jawab dulu. Minta Sarul, Capek udah. sohi atau doib. Enggak, jawab dulu. Kau yang bawa data masa kau Sohi atau tanya. doib. Kau yang bawa data masa kau yang nanya. Kan kamu yang bilang tadi mau kamu cek supaya kamu. Sekarang Jangan kau yang kemana nanya kecil. membawa Jangan data. di mute aku Jawab dulu Sarul. pertanyaanku. Jawab dulu pertanyaanku. Di mute aku Yesaya Sarul. 46. Nih, Ali.
Jawab dulu lah. Sarul. Tadi kamu kan bilang. Coba dia, ya penonton ya. Ternyata saya cek. Ternyata ini bagi teman-teman Kristen yang di bawah. Ayo dicek lah, dicek. Ternyata Sarul. yang kalian agung-agungkan. Iya, kayaknya udah nggak normal lagi ya. Oke, Pak Dancik. Gak bisa menjawab. Gak berani untuk menjawab. Oke. Gak berani untuk menjawab. Benar, udah main mute teman-teman ya. Ya. Udah. Kenapa aku mute? Kenapa aku mute? Terima kasih atas waktunya Pak Danci ya. Ketika ditanya nggak mau jawab. Iya. Coba. Mereka udah Kamu dong udah banyak ya. kamu jawab. Oke Pak Danci ya. Pertanyaan kamu dijawab lu Ali. Pak Danci ya. Sudah banyak. Takut mentret kau. Kabur. Alhamdulillah Sarul malu ya. Kabur Ali. Ali kabur. Sarul dia. Ali kabur. Malu ya. Ali kabur. Raja debat mau kabur. Mute. Satu, dua, tiga kabur. Mute. Malu ya. Pura-pura ketawa dia teman-teman. Pura-pura ketawa dia. Hanya nggak bisa jawab balik. Lihat teman-teman. Tadi dia bilang dia tunggu. Penonton dengar ya. Cek. Ini giliran sudah saya kasih yang unggulannya teman-teman Kristen ya. Si Raja Debat yang diagung-agungkan Sohi atau Doib. Mulut ternyata nggak berani dijawab dia. Ya. Sohi apa menjawab banyak sekali pertanyaannya sudah Sohi apa Doib. Ini satu pertanyaan pun nggak dijawab. Nggak bisa menghindari lagi ya. Kali aja nggak jawab. Malu ya, nggak bisa menghindar lagi ya bahwa Allah iblis. Malu ya. Takut aja. Malu ya. Nangis darah. Nangis darah. Itulah hebatnya si Raja Debat. Jadi kalau ini sampai seumur hidup nggak tahu lagi. Tapi begitulah cara-cara umat buta atau Islam berdiskusi apabila aibnya terbuka atau kebenaran dipaparkan, mereka akan mulai mengintimidasi dan mulai tidak menjawab. Dan sesungguhnya kalau mereka memang mampu, mereka akan menjawab. Dan ini semua terjadi karena memang kebenaran itu tidak bisa ditutup-tutupi. Haleluya, puji Tuhan. Inilah pendebat Kristen, Raja Debat sesuai dengan namanya, Sang Raja Debat, di mana satu lawan satu kampung di rumahnya cantikku membuat terdiam, membisu, dan tidak berkutik, terkulai, lemas. Haleluya, puji Tuhan.